Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang listrik dinamis dengan kompetensi dasar KD.1, menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah DC, berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kompetensi dasar 4.1, yaitu melakukan percobaan prinsip kerja rangkaian listrik searah DC dengan metode ilmiah. Berikut presentasi hasil percobaan. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah 1. Dapat menjelaskan tentang kuat arus dan tegangan listrik. Nomor 2. Dapat mengukur kuat arus dan tegangan listrik pada rangkaian tertutup. Nomor 3. Dapat menjelaskan tentang hukum Ohm dan hukum Kirchhoff. Nomor 4. Dapat menjelaskan tentang susunan hambatan listrik dan susunan sumber tegangan listrik. Nomor 5. Dapat menentukan gaya gerak listrik GGL dan tegangan speed pada rangkaian tertutup. Nomor 6. Dapat menjelaskan tentang prinsip kerja peralatan listrik searah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan peta konsep, dalam listrik dinamis akan dipelajari tentang arus listrik, tentang membahas tentang kuat arusnya dan beda potensialnya. Kemudian hambatan listrik akan membahas tentang konduktor listrik, isolator listrik, semikonduktor listrik. Kemudian tentang rangkaian listrik, ada rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian campuran. Kemudian hukum Kirchhoff akan dibahas tentang hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Kemudian penggunaan listrik di lingkungan sekitar, yaitu tentang perhitungan biaya listrik. Bab selanjutnya adalah tentang pengertian dari arus listrik. Arus listrik adalah sebuah aliran yang terjadi akibat jumlah muatan listrik yang mengalir dari satu titik ke titik lain dalam suatu rangkaian tiap satuan waktu. Sedangkan kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang melalui penampang suatu penghantar setiap satuan waktu. Untuk arus listrik membahas tentang alirannya, sedangkan kuat arus listrik tentang jumlah muatan listrik itu sendiri. Sehingga dirumuskan sebagai I sama dengan Q dibagi dengan T. I adalah kuat arus listrik dengan satuan ampere, Q adalah muatan listrik dengan satuan coulomb, T adalah waktu dengan satuan sekon. Contoh, muatan sebesar 180 coulomb mengalir dalam 30 detik. Hitunglah kuat arus listriknya. Solusinya I sama dengan Q per T sama dengan 180 coulomb dibagi 30 sekon sama dengan 60 coulomb per sekon atau 6 ampere. Soal berikutnya, muatan listrik 4500 coulomb mengalir melalui penghantar selama 15 menit. Kuat arus listrik yang melalui penghantar adalah diketahui Q-nya 4500 coulomb, waktunya T sama dengan 15 menit sama dengan 60 sekon karena kita kalikan dengan 60, dan yang ditanyakan adalah I kuat arusnya. Jawabnya I sama dengan Q dibagi T, maka 4500 dibagi 90 hasilnya 60 ampere. Untuk nomor 2 silakan dikerjakan. Kita lanjutkan pokok bahasan dengan beda potensial. Beda potensial merupakan selisih potensial antara dua titik dalam suatu penghantar. Dirumuskan V sama dengan I kali R, yang biasa dikenal sebagai hukum Ohm, dengan keterangan V adalah beda potensial dengan satuan volt, I kuat arus listrik dengan satuan ampere, R hambatan listrik dengan satuan Ohm. Contoh, diberikan sebuah tabel, ada 4 nilai tegangan dan ada 4 nilai hambatan. Yang ditanyakan dari tabel tersebut nilai kuat arus paling besar. Untuk menghitung I kita gunakan hukum Ohm, V sama dengan I kali R, maka I adalah
V per R. Untuk nomor 1, I-nya adalah V dibagi R, V-nya 4 dan R-nya 50, maka hasilnya adalah 0,08 ampere. Nomor 2, I sama dengan V, V-nya 6 dan R-nya 10. 6 bagi 10 sama dengan 0,6 ampere. Nomor 3, I-nya sama dengan V-nya 12, R-nya 18, maka 12 dibagi 18 hasilnya 0,67 ampere. Nomor 4, I sama dengan V, V-nya 24 dan R-nya 80, 24 dibagi 80 hasilnya 0,30 ampere. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nomor 3 memiliki nilai yang paling besar, yaitu 0,67 ampere. Sekarang bagaimana kita mengukur tekanan listrik? Kita gunakan alat voltmeter atau bisa juga hubungan dari alat alat namanya multimeter. Caranya, arahkan saklar selektor pada DCV, DC direct current voltmeter. Skala selektor biasanya antara 0,1 sampai 1000. Jika kisaran pengukuran belum diketahui, pilih skala tertinggi terlebih dahulu. Tempelkan ujung multimeter untuk pengukuran pada komponen yang akan diukur, ujung merah pada bagian rangkaian yang positif, dan ujung hitam pada rangkaian yang negatif. Perhatikan gerakan dari jarum multimeter. Setelah jarum menunjukkan angka tertentu, maka cara membaca hasilnya sebagai berikut. Tegangan terukur adalah skala yang dipilih saklar selektor dibagi skala terbesar pada layar dikalikan angka yang ditunjuk jarum. Pada gambar ini, skala yang dipilih selektor ini 10, skala terbesar pada layar ini 10, ini 10. Angka yang ditunjuk adalah di sini. Ini kita amati yang DCA. Ya, DCA nih. Nih yang DCA volt. DCA volt. Ini 10. Maka ini hasilnya 10 per 10 kali 4,4. Hasilnya adalah 4,4 volt. Cara memasang voltmeter bagaimana? Untuk sebelum ke situ kita coba untuk mengukur kuat arus listrik. Alatnya adalah ampere meter atau juga multimeter. Caranya sama, tapi nanti selektor yang dipilihnya adalah DCA. Dan cara memasangnya adalah seperti gambar berikut. Untuk mengukur tegangan, bagaimana kita memasangkan kabel-kabel multimeter. Cara memasangkan kabel-kabel pada multimeter bisa dilihat pada gambar. Untuk yang gambar bawah, cara memasang kabel-kabel pada multimeter atau ampere meter untuk mengukur kuat arus listrik. Besaran selanjutnya yang akan kita bahas adalah tentang hambatan listrik. Hambatan listrik adalah perbandingan antara tegangan listrik dari suatu komponen elektronik, misalnya resistor, dengan arus listrik yang melewatinya. R sama dengan V per I. R dengan satuan ohm, V beda potensial dengan satuan volt, I kuat arus dengan satuan ampere. Hambatan listrik juga tergantung pada jenis kawat, luas kawat, dan banyak kawat. Di sini R sama dengan Rho kalikan L dibagi A. R tadi adalah hambatan, Rho itu jenis kawatnya, L panjang kawat, dan A adalah luas kawat. Ada contohnya, berapakah hambatan seutas kawat aluminium apabila hambatan jenisnya 2,65 kali 10⁻⁸ ohm meter
yang mempunyai panjang 40 meter dan diameter 4,2 mm. Maka kita cari dulu luas dari kawat aluminium tersebut. Luasnya rumusnya adalah pi r pangkat 2 sama dengan 3,14 kali 2,1 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat min 3 milimeter jadikan meter. Hasilnya adalah 1,38 kali 10 pangkat min 5 meter pangkat 2, atau diringkas menjadi 1,4 kali 10 pangkat min 5 meter pangkat 2. Setelah itu baru kita cari R-nya. R sama dengan rho dikalikan L dibagi A. Rho-nya adalah 2,65 kali 10 pangkat min 8 ohm meter kalikan L, L-nya adalah 40 meter dibagi A, A-nya adalah 1,4 kali 10 pangkat min 5 meter persegi, sehingga didapat R-nya adalah 7,6 kali 10 pangkat min 2 ohm. Untuk beberapa bahan, sifat-sifat bahan kita kenal dengan konduktor, isolator, dan semikonduktor. Konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan energi listrik dengan baik. Contohnya emas, tembaga, aluminium, besi, seng, dan lain sebagainya. Sedangkan isolator adalah kebalikan dari konduktor, bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Contohnya adalah karet, kayu kering, plastik, kaca, dan mika. Satu lagi yaitu tentang semikonduktor, merupakan bahan yang berada di antara konduktor dan isolator. Ini biasa dipakai atau bahan dasar sebagai komponen elektronika, contohnya transistor, dioda, dan lain sebagainya. Dan bahan-bahan tersebut contohnya adalah silikon dan germanium. Demikian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum. Sampai jumpa di sesi berikutnya.